Untuk masa yang dari MCB saya disambungkan langsung dengan kabel masa yang ke arah lampu, sedangkan kabel setrum yang dari MCB sambungkan dengan kabel yang ke arah saklar. Dan setrum yang dari MCB nanti akan diteruskan oleh saklar melalui kabel biru atau kabel kuning ke arah lampu. Kabel jumper ini difungsikan untuk menggabungkan setrum yang dari MCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin di channel Si Disabilitas Punya Cara. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan belajar instalasi listrik rumah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak videonya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, like, share, serta komen juga, supaya kita bisa bertukar pengalaman dalam instalasi listrik. Persiapan awal untuk pembuatan instalasi listrik adalah yang pertama, saya siapkan pipa untuk jalur kabel yang ditanam di dalam dinding. Untuk pemasangan pipa, ini saya gabung seperti ini untuk menarik jalur kabel untuk ke arah MCB atau box ring untuk memudahkan pembagian arah atau jalur listrik. Sedangkan untuk jalur kabel yang ke stop kontak atau ke saklar, di sini saya sesuaikan dengan kebutuhan. Itu misalkan untuk stop kontak ini cukup menggunakan satu pipa. Di sini akan saya pasang embodus untuk stop kontak dan saklar yang kotak seperti ini. Untuk memasangnya, di sini saya perlu tentukan dahulu jenis stop kontak atau saklar yang akan digunakan. Karena untuk beda merek, bahkan satu merek, ada yang memiliki bracket untuk pengikatnya atau untuk lubang bautnya di bagian samping kanan kiri atau pada bagian atas dan bawah. Jadi untuk pemasangan embodusnya langsung bisa saya tentukan sesuai dengan saklar atau stop kontak yang akan dipasang. Selanjutnya di sini akan saya pasang box ring atau rumah MCB yang 4 MCB. Nah, sebelum pemasangan ini sudah disiapkan tadi untuk pipanya, dan untuk bagian bracket penutup saya tutup terlebih dahulu menggunakan solasi, dan konektor untuk penyambungan kabelnya ini yang tembaga juga saya tutup dengan solasi untuk menghindari terkena adukan pada saat pemasangan. Jika pipa dan embodus atau box ring sudah terpasang semuanya, di sini saya tarik kabel atau saya masukkan kabelnya pada pipa. Ini menggunakan kabel berukuran 2,5 x 3 mm. Untuk pemasangan kabel ini dibuat serapih mungkin. Dengan begitu kita bisa mengetahui jalur kabel yang akan kita sambungkan. Untuk menyambungnya, di sini saya gunakan tedus. Sebelum memasukkan kabel, di sini saya kupas terlebih dahulu kurang lebih 10 sampai 12 cm. Di sini akan saya sambung jalur kabel ke arah stop kontak. Untuk penyambungan kabel stop kontak ini sangat mudah ya. Jadi cukup disambungkan atau digabung sesuai dengan warnanya. Yaitu untuk warna kuning yaitu kabel ground, sedangkan kabel biru yaitu kabel masa, dan di sini terdapat kabel warna merah adalah kabel setrum atau kabel listriknya. Untuk membungkus sambungan dengan solasi seperti ini diputar keliling hingga melebihi ke ujung sambungan seperti ini. Dan untuk bagian paling ujung, untuk kelebihan solasinya ditekuk seperti ini ke arah kabelnya, lalu dibungkus kembali dengan solasi untuk menghindari kebocoran arus listrik. Selanjutnya susun sambungan kabel, menyesuaikan tedusnya, dan pasang penutup tedusnya seperti ini. Berikutnya adalah penyambungan jalur kabel untuk saklar atau untuk lampu. Ini adalah kabel yang dari MCB atau box ring atau kabel dari PLN. Dan ini adalah kabel lampu. Di sini saya gunakan kabel yang isi 2.
Ini yang warna biru adalah masanya, sedangkan untuk setrumnya atau apinya yang berwarna hitam. Jadi ini sudah beda warna ya. Kabel yang isi 3 untuk setrumnya ini yang berwarna merah, sedangkan untuk yang ke jalur lampu atau ke fitting adalah warna hitam. Dan ini adalah jalur kabel yang untuk saklarnya, yaitu ada 3 kabel, sama dengan kabel yang dari MCB. Untuk menyambungnya seperti ini, kabel massa yang dari MCB atau dari PLN ini disambungkan dengan kabel massa yang dari lampu. Artinya kabel massa ini dilangsungkan ke arah lampu. Sedangkan untuk kabel setrum yang dari PLN atau dari box MCB ini disambung dengan kabel warna merah atau kabel yang ke arah saklar, yaitu ini yang berwarna merah. Ini berarti kalau masuk ke saklar adalah setrumnya atau listriknya. Jadi untuk kabel yang diteruskan oleh saklar, yaitu kabel warna biru dan warna kuning, ini salah satunya bisa langsung ke kabel warna hitam atau kabel setrum yang ke arah fitting atau lampu. Karena untuk kabel yang ke arah saklar ini sudah saya buat untuk 2 lampu, maka di sini akan saya sambungkan saklar double, yaitu untuk 2 lampu. Jadi seperti ini ya. Untuk kabel warna biru yang dari MCB ini digabungkan dengan kabel warna biru dari lampu. Jadi untuk yang dari lampu ini ada 2 buah lampu. Jadi untuk kabel birunya digabungkan langsung dengan kabel warna biru yang dari MCB atau kabel massa. Sedangkan kabel merah atau kabel setrum yang dari MCB ini digabungkan dengan kabel merah yang ke arah saklar. Untuk kabel yang warna hitam ke arah lampu ini disambungkan dengan kabel yang warna kuning dari saklar. Artinya warna kuning ini adalah setrum yang diteruskan oleh saklar. Sedangkan untuk lampu yang satunya menggunakan kabel warna biru yang dari saklar. Untuk stop kontak ini merek Panasonic. Belum masangnya ini dibuka terlebih dahulu penutup stop kontaknya seperti ini. Kendorkan skrup atau baut bracketnya serta skrup untuk konektor kabel. Jadi sini ada 4 buah skrup konektor. Itu untuk yang tengah ini adalah skrup konektor untuk ground. Ini untuk yang sebelah kiri saya pasang konektornya untuk kabel warna merah, yaitu kabel setrum. Sedangkan untuk konektor yang di bagian tengah ini saya pasang dengan kabel warna kuning, yaitu kabel ground. Dan untuk konektor yang paling kanan itu saya pasangkan kabel yang berwarna biru atau kabel massa. Setelahnya kencangkan seluruh skrup konektor supaya kabel terkoneksi atau tersambung dengan baik. Selanjutnya pasangkan stop kontak sesuai dengan embodusnya. Stop kontak ini memiliki bracket di kanan kiri. Untuk stop kontak di sini saya tambahkan skrup yang sudah disediakan supaya stop kontak betul-betul kuat, tidak mudah terlepas pada saat digunakan. Setelahnya pasang kembali penutup stop kontaknya seperti ini dan kencangkan skrup pengikatnya. Selanjutnya di sini akan saya pasangkan untuk saklar lampu. Nah, di sini ada 2 buah embodus dan terdapat 3 buah kabel di masing-masing embodusnya. Karena untuk jalurnya itu sudah berbeda. 1 embodus untuk lampu di dalam ruangan, sedangkan 1 embodus lagi untuk 2 lampu di luar ruangan atau di bagian teras depan. Di sini akan saya pasang saklar double atau saklar untuk 2 lampu. Karena untuk 1 embodus ini sudah saya siapkan 3 buah kabel, artinya untuk 2 buah lampu.
kita buka terlebih dahulu cover atau penutupnya. Dan untuk saklar double seperti ini, saklar satu dengan yang sebelahnya harus kita buat terlebih dahulu kabel jumpernya, yaitu dengan kabel tembaga seperti ini. Ini yang berukuran 1,5 mm. Ya, ini dibuat seperti ini, dibuat U lalu dimasukkan saja. Kabel jumper ini difungsikan untuk menggabungkan setrum yang dari MCB, yaitu kabel merah, dan kabel lampunya ini adalah kabel warna biru dan warna kuning. Nah, ini dimasukkan di bagian konektor masing-masing saklar. Pemasangan pada bentuk saklar seperti ini, untuk kabelnya dikupas sepanjang 1,5 cm, dan untuk memasangnya cukup dimasukkan saja seperti ini. Ini sudah kencang dan terkoneksi dengan baik. Selanjutnya pasangkan saklar seperti ini, lalu kencangkan skrup konektornya. Dan untuk saklar tidak saya tambah skru pengikat ini yang di bagian atas bawah, karena untuk saklar tidak ada gaya tarik pada saat digunakan. Penutupnya ini bisa dimasukkan seperti ini, dipaskan pada saklarnya, lalu ditekan atau bisa dipukul sedikit seperti ini. Penutup saklar ini bisa dibuka, caranya seperti ini cukup dicongkel saja, karena untuk bagian cover saklar ini terdapat lubang kecil seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk membuka covernya pada saat perawatan atau jika ingin mengecat dinding. Selanjutnya adalah penyambungan listrik dari PLN yang melalui MCB atau sikring. Nah, untuk pemasangan ini ada dua buah konektor yang dari tembaga, ini yang dari yang atas dan bawah. Konektor bagian bawah ini saya gunakan untuk kabel ground, yaitu kabel warna kuning. Jadi seluruh kabel warna kuning, baik yang dari meteran PLN maupun kabel kuning yang ke arah jalur stop kontak maupun lampu, ini dipasangkan jadi satu di sini. Sedangkan untuk kabel yang berwarna biru atau kabel massa, ini digabungkan atau disambungkan di konektor atas, baik kabel biru yang dari meteran PLN maupun kabel biru yang arah stop kontak dan lampu-lampu. Setelah selesai kabel ground atau kabel kuning dan kabel massanya terkoneksi atau tersambung, selanjutnya adalah pemasangan MCB. Untuk MCB saya gunakan yang 6 ampere menyesuaikan kapasitas meter listrik. Untuk pemasangan MCB pada box sikring ini cukup dikaitkan bagian atasnya, sedangkan untuk bagian bawahnya ini fleksibel ya, jadi tinggal ditekan saja ini sudah bisa terpasang. Nah, ini seperti ini bisa ditarik jika ingin membuka atau menggantinya. Nah, di sini ada buah 4 MCB. Setiap MCB mewakili satu arah atau satu jalur listrik. Selanjutnya adalah memasang kabel setrum atau kabel warna merah yang dari meteran PLN. Untuk kabel merah ini dikupas sepanjang mungkin ya, menyesuaikan banyaknya MCB. Jika lebih banyak ini bisa lebih panjang, dan dibentuk seperti ini saja, menyesuaikan jarak MCB-nya, lalu dipasangkan di bagian bawah MCB. Selanjutnya pasangkan kabel merah yang ke arah stop kontak dan lampu-lampu di bagian atas MCB. Setiap satu MCB untuk satu jalur kabel setrum atau kabel merah yang ke arah stop kontak dan lampu-lampu. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.